Maka salah satu potret yang dijadikan rujukan oleh para ulama ketika seseorang itu mengaku pernah bermimpi bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah kitab As-Sama'il atau Sama'il Muhammadiyah karya Imam Muhammad bin Saurah Abu Musa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan bab khitabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan semir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga di dalamnya adalah uban rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihat bermimpi di dalam tidurnya melihatku, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ra'ani, maka sungguh dia telah betul melihat aku. Akan tetapi para ulama dahulu apabila di konsul atau diperadili begitu ya, ada sebagian umatnya, murid-muridnya bertanya, wahai imam, saya tadi malam bermimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dialami oleh Ibnu Sirin, seorang ulama salaf yang sangat dikenal keilmuannya. Maka pasti ditanya, seperti apa yang ciri-ciri yang engkau lihat itu? Maka ketika disebutkan ciri-ciri yang dia lihat di dalam mimpi itu, ketika di cross check, ditimbang sesuai dengan hadis-hadis yang ada, maka itu benar Rasulullah SAW. Maka ketika itu salah, menyelisihi, itu adalah bukan Rasul SAW. Akan tetapi pernah saya sampaikan, itu adalah syaitan yang mengaku Rasulullah SAW. Maka disebutkan salah satunya oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab As-Sama'il, hadis yang nomor 38. Kita lihat bagaimana sifat uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ishaq ibnu Mansur wa Yahya ibnu Musa qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Sabit an Anas qala ma a'dadtu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa 14 sya'atan bayda. Rawahu Ahmad fi Musnadih. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan salah satu menukil hadis yang diriwayatkan oleh gurunya, yakni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ishaq bin Mansur Yahya bin Musa bercerita kepada kami, mereka berkata Abdul Razzaq bercerita kepada kami dari Ma'mar, dari Sabit dan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata ma'adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi, aku tidak mendapati kata Anas di rambut kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa 14 sya'ratan bayda, melainkan saya dapati kurang lebih 14 helai rambut saja yang warnanya putih, yakni uban yang ada di rambut kepala Rasulullah SAW dan jenggotnya. Artinya 14 itu sudah semuanya. Artinya bahwa dari sini para ulama menjelaskan dominasi rambut Rasulullah SAW itu hitam. 14 helai itu sangat sedikit dari ukuran banyaknya rambut di kepala dan di jenggot Rasulullah SAW. Hanya 14. Maka kalaulah, dan ini banyak dialami, saya juga pernah diceritai, disampaikan salah satu teman kita yang di rumah sakit ini, bahwa pernah atau beberapa hari yang lalu mimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tanya seperti apa?
seperti cahaya, maka itu tidak jelas. Maka harus jelas, karena al-khalqiyah, bentuk fisik Rasulullah itu jelas. Maka di kitab As-Sama'il itu diungkap kurang lebih banyak terkait dengan al-khalqiyah, fisiknya, bahkan al-khuluqiyahnya, bahkan cirinya. Ketika Rasulullah itu kebiasaan duduknya seperti ini, maka kebiasaan duduk itu kemudian dilihat di mimpi tidak seperti kebiasaan itu, maka itu bisa menjadi rujukan bahwa itu adalah bukan Rasulullah. Termasuk rambut. Kalau mengaku ketemu Rasulullah, ada orang bermimpi, kemudian di dalam mimpi itu bertemu Rasulullah SAW, kemudian rambutnya putih semua, maka itu bukan Rasulullah SAW. Itu sebagai timbangan dari hadis-hadis yang ada. Kemudian terkait dengan khidhabi Rasulullah SAW, uban Rasulullah SAW, disebutkan bahwa ada perselisihan riwayat tentang apakah Rasul SAW itu memakai semir atau tidak, Yang jelas didapati bahwasanya ada kalanya Rasul SAW itu suatu ketika rambutnya dari hitam yang ada, hitam kelam yang ada itu ada sebagian semburat yang jumlahnya tidak banyak, ya belasan itu, yang berwarna coklat terang. Coklat terang. Ada satu jalur periwayatan dari Anas bin Malik. Kemudian ada satu sebagian yang lain, saya lupa ini kalau Abu Hurairah atau yang lain. Yang ini ternyata dari dua riwayat ini berbeda. Satu riwayat menjelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW itu di tangannya membawa campuran alat semir yang berupa al-hina itu dan katam, arang warna hitam itu yang dicampurkan antara merah dan hitam, kemudian akan muncul warna coklat. Satu menjelaskan bahwa itulah yang dipakai Rasul SAW karena ada bekas semir tersebut di rambutnya, basah. Sebagian menjelaskan itu bukan untuk semir, tetapi itu untuk obat, ya, untuk obat. Akan tetapi dalam hadis yang sama, sebagian menjelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq juga memakai semir campuran dari hina dan katam ini, berwarna coklat. Maka Asy-Syaikh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dalam kitab Syarah Imam Tirmidzi ini, As-Sama'il ini, Sama'ilun Nabi, beliau menjelaskan, mengkompromikan hadis yang terkait dengan semir, ya, bahwasanya Rasul SAW memakai semir itu sehingga akan muncul warna kecoklatan itu di ubannya yang warna putih, beberapa helai itu, sehingga kesan rambut warna hitam itu mendominasi, kemudian muncul warna semburat coklat terang tersebut. Jadi seperti itu. Sebagian memang menjelaskan itu bukan dampak dari semir, tetapi kebiasaan Rasul SAW memakai minyak rambut yang pada waktu itu dipakai, yang membawa dampak atau efek bahwa rambut tersebut akan terlihat berkilau. Maka terlepas dari apakah kebiasaan Rasulullah SAW memakai semir atau tidak, akan tetapi memakai semir ini adalah masyru', disyariatkan selain memakai warna semir hitam. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, itu gambaran sedikit terkait dengan gambaran Rasulullah SAW dari rambut beliau yang disifati di kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.